masa-masa penderitaan ini bagi kebudayaan Jawa di masa lalu disebut dengan istilah kala bendu. Kala dan bendu. Terjemahan bebasnya adalah siklus penderitaan. Saya mengatasi atau mengurangi penderitaan ini dengan jalan belajar mengurangi kebodohan di dalam diri saya sendiri dan menggunakan kecerdasan saya untuk mau belajar dan berlatih agar memiliki pandangan hidup yang menjadi terang dan jernih, sehingga mungkin saja saya yang dulunya tertipu oleh pandangan saya yang keliru karena tidak berdasar kenyataan sehingga hidup saya menjadi menderita, itu perlahan-lahan mulai tampak bahwa oh ternyata ini kurang tepat bagi hidup saya dan saya harus merubahnya karena saya memiliki pandangan yang lebih jernih. Tentu saja itu dengan belajar. Saya memulai begini, kalau dasar praktek hidup saudara, tentu saja saya dulunya atau kita semua masih memakai dasar dalam menjalani hidup berdasar pada mengikuti katanya teori, katanya orang, katanya nasihat yang bijaksana. Tapi jika kita belum membuktikan sendiri kebenaran dari katanya tersebut, kalau kita ikuti, kadang kita akan mengalami yang disebut teori tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi hasilnya tidak sesuai harapan. Kalau terus-menerus seperti ini, lama-lama seseorang akan sering mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Jadi dia terlalu banyak membuang waktu karena memakai petunjuk yang katanya dan belum teruji. Tapi ini juga sebuah pilihan dari seseorang tersebut dan itu resiko yang harus ditanggung. Bagi saya, periode yang disebut kala bendu atau masa penderitaan hidup itu yang mengakhiri adalah diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa berharap dari menunggu bahwa penderitaan akan hilang dengan sendirinya. Bagi saya, mungkin bagi sebagian orang ini masih masa kala bendu, tapi bagi orang lainnya sudah memasuki masa kejayaan. Karena kita tidak bisa mengatakan ini adalah zaman penderitaan. Di negara ini mungkin masih nasibnya seperti ini, tapi di negara lainnya mungkin mereka juga sudah maju, makmur, rakyatnya sejahtera. Tapi di sebagian negara lain juga masih dilanda perang, kelaparan, bahkan mungkin kemunduran peradaban. Jadi tidak bisa diseragamkan kalau ini adalah masa seluruh orang mengalami kala bendu, tidak bisa. Jika saya melihat, mengamati, misalnya negara seperti Denmark, negara Skandinavia di Eropa adalah contoh yang sangat unik dan menarik karena lifestyle warga negara di Denmark itu sebagian
jadi referensi bagi banyak individu di seluruh dunia. Kalau saudara mau menelusuri di internet tentang kota Copenhagen di Denmark, di sana warganya tidak suka membeli mobil pribadi. Mayoritas lebih suka naik sepeda kayu. Artinya warga di kota Copenhagen tidak ikut tren warga kota-kota metropolitan di negara maju lainnya, misalkan Amerika Serikat atau Inggris atau yang lainnya. Tapi mereka berani punya pedoman hidup sendiri. Ini yang membuat unik, dan berarti mereka percaya diri. Dan mereka terbebas dari yang namanya siklus subsidi BBM ataupun naik turunnya harga minyak dunia yang mempengaruhi konsumsi. Itu berkurang, sangat berkurang. Tidak lagi menjadi begitu masalah seperti di negara kita. Begitu pula kalau saya membaca, mengamati di daerah lain di penjuru planet bumi ini yang oleh majalah National Geographic disebut sebagai wilayah blue zones atau zona biru. Salah satunya di Pulau Ikaria, itu di negara bagian Yunani, juga ada di beberapa tempat lain. Di daerah tersebut rata-rata warganya punya usia 100 tahun lebih, namun tetap sehat dan beraktivitas seperti biasa. Walaupun mereka kecenderungan tidak terlalu kaya, bahkan ada yang miskin, tapi ada salah satu ciri, yaitu masyarakatnya cenderung ramah, usianya panjang, dan angka kejahatan atau kriminalitas di sana sangat rendah. Lalu kita coba lihat lagi. Ini kan kita harus melihat situasi manusia lain agar kita tahu bahwa di tempat kita menderita, di sana mungkin menderita, mungkin tidak. Kalau kita tidak melihat situasi kondisi di negara lain, bagaimana kita bisa belajar? Ya kalau nggak mau belajar juga nggak apa-apa, tertutup juga nggak apa-apa. Tapi ya resikonya ada sendiri tentunya. Kita lanjutkan. Di Nederland itu tahun 2013 pemerintahnya telah menutup lebih dari 10 fasilitas gedung penjara. Karena di sana kekurangan penjahat dan angka kriminal turun drastis. Sebagian gedung penjara itu diubah, direnovasi menjadi hotel dan tempat lainnya. Kadang untuk mahasiswa seperti kalau di sini kos, atau untuk seperti tempat-tempat untuk garasi dan lain sebagainya. Intinya disewakan, begitulah. Sekarang kita amati di tempat kita. Nederland kan menjajah Jawa itu lama. Kita amati di kota-kota di Indonesia, saya sampai dengan saat ini belum pernah mendengar berita ada penjara sampai kosong atau terpaksa ditutup karena kekurangan jumlah penjahat atau angka kriminal turun drastis. Itu tidak pernah. Malah saya baca bahwa kapasitas penjara kita sudah berlebihan, jadi daya tampungnya sudah over.
Ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di Nederland.